Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia Fajar Afriansah dari Fakultas Kesehatan, Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta dengan NPM 252201050. Kali ini saya akan mengerjakan sebuah tugas, yaitu menjelaskan tentang peta buta. Ya, di sini saya sudah ada gambarnya. Ya, di sini saya sudah ada gambar peta buta. Di sini saya akan mengisi di nomor-nomor ini, dan saya telah mencari dari beberapa jurnal, dari beberapa web. Ya, yang pertama ini ada nomor 1, yaitu Fascicle Pinocystenic. Ya, kita beri nama Fascicle Pinocystenic. Ya, yang nomor 2 ini ada namanya lisosom. Yang ketiga fasciculology. Dan nomor 4 ada reticum atau endoplasma kasar. Ya, nomor 5 ada retikulur. Nomor 6 membran sel. Nomor 7 yaitu mitokondria. Nomor 8 apoptosologi. Dan yang ke-9 ada nukleus. 10 nukleus juga. Ini nukleus luar, ini nukleus dalam. Nomor 10. 11 sentiolit. 12 mikrotubulus. Nomor 13 sitoplasma. 14 ribosom terakhir. Oke, sini sudah saya isi dan saya akan menjelaskan ya satu persatu. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sel tersebut. Yang pertama ada Fascicle Pinocystenic. Ya, yang ini nomor 1. Ini yaitu fungsi sebagai wadah transportasi guna menyimpan zat cair antara organ dalam sel ke membran sel. Dan yang kedua ini ada lisosom. Ini lisosom ini yaitu berfungsi sebagai mencerna bagian-bagian sel yang rusak atau zat asing. Nomor 3 ada fasciculology. Ini nomor 3 ini. Ini yaitu berfungsi sebagai organ sekresi karena mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan. Dan nomor 4 ada yaitu reticum, endoplasma kasar. Nah, nomor 4 ini endoplasma kasar. Yang ini yaitu berfungsi sebagai memeriksa kualitas protein. Dan yang kelima ada reticulum, yaitu endoplasma halus. Yang ini yang kasar tadi, yang ini yang halus. Ya, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan lipid dan protein. Di nomor 6 itu ada membran sel. Ya, ini membran sel. Itu sebagai pengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral serta sebagai pelindung sel. Dan yang ke-7 yaitu ada mitokondria. Ini nomor 7, mitokondria berfungsi sebagai alat respirasi dan seluler, penghasil energi dan membentuk ATP. Dan yang ke-8 itu ada apoptosologi. Ini nomor 8 yaitu berfungsi sebagai menyortir serta mematikan molekul agar mempermudah sekresi sel. Dan yang ke-9 itu ada nukleus. Ya, nukleus dalam. Ini nukleus dalam.
yaitu berfungsi sebagai melindungi DNA dan mengontrol aspirasi sel dan menghasilkan ribosom. Dan yang ke-10 itu adalah nukleus luar. Nukleus luar yang ini yaitu menghasilkan bahwa ribosom dibuat dengan benar. Dan yang ke-11 ada sentiolit ya. Nomor 11 sentiolit ini. Lihat jelas sentiolit yang ini. Sentiolit berfungsi sebagai terlibat dalam pembentukan sel dan membentuk spindle. Dan yang nomor 12 ada mikrotubulus. Ya, mikrotubulus nomor 12 ini. Mikrotubulus berfungsi sebagai membentuk cilia sinterkol dan benang-benang spindle. Ya. Dan yang nomor 13 ada sitoplasma. Sitoplasma. Ini sitoplasma. Nomor 13. Sitoplasma berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahwa kimia yang paling penting di metabolisme sel seperti enzim gula dan lemak dan protein. Dan nomor 14 ada ribosom. Yang terakhir ada ribosom. Ribosom itu berfungsi sebagai tempat untuk di mana kode genetik dari mRNA diterjemahkan menjadi urutan asam amino yang membentuk protein. Oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.